Yo, what's up success people, ketemu lagi di channel Mas Fatih. Kembali lagi di segmen Ngopi Pahit, ngobrol properti bareng Mas Fatih, si agent properti terhits. Nah, sebelum masuk video, pastikan kamu klik like and subscribe di channel Mas Fatih untuk dukung terus channel ini, untuk dukung terus Mas Fatih untuk selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat tentunya guys. Nah, kita lanjut ke topik yang akan kita bahas. Topiknya itu adalah konsultasi sebelum membeli. Nah, belakangan ini banyak banget yang nanya ke Mas Fatih dan sekedar nanya-nanya by WA dan juga cuma nanya lokasi. Nah, di sini Fatih mau coba ngasih informasi aja untuk kamu yang serius beli. Biasanya Fatih akan nelpon kamu ketika kamu udah WA Fatih akan nelpon dan ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab agar Fatih bisa memberikan input atau advice yang terbaik untuk kamu miliki. Nah, di sini banyak banget yang berseliweran agent-agent ataupun yang mengaku pembeli yang padahal mereka juga marketing juga. Jadi Fatih akan mencoba menyelidiki setiap leads yang masuk ke WA-nya Fatih. Nah, kenapa kamu harus berkonsultasi guys? Nah, ini untuk yang serius membeli ya. Jika kamu memang serius membeli rumah atau properti, sewajarnya kamu itu berkonsultasi dulu sebelum kamu membeli. Jangan sampai kamu buang waktu hanya sekedar survei-survei nggak jelas. Nah, di sini Fatih mau ngasih advice buat kamu para pencari rumah. Pastikan kamu mendapat atau kamu sudah memiliki tujuan yang tepat untuk membeli rumah. Ada 5 poin yang tadi Fatih sebutkan ketika kamu sudah benar-benar serius untuk membeli rumah dan kamu bisa diskusikan langsung oleh agent properti atau marketing properti yang kamu temui nanti nih guys. Yang pertama itu adalah tujuan kamu membeli si properti tersebut. Ada banyak nih tujuannya. Ada yang tujuannya buat invest, ada yang tujuannya hanya untuk benar-benar dihuni. Nah, perlakuan dari masing-masing tujuan itu beda-beda guys. Jadi ketika kamu membuat invest atau kamu buat dihuni itu beda banget perlakuannya. Jadi pastikan kamu kabarin dulu. Misalnya nih, kamu sudah lihat iklannya Mas Fatih dan kamu bilang, "Mas, saya mau beli rumah atau mau beli properti buat invest atau buat dihuni." Jadi perlakuannya beda dan selanjutnya kita akan ke poin yang kedua untuk menindaklanjuti properti apa yang kamu beli. Setelah kamu tahu nih tujuan kamu mau beli untuk apa, kamu harus tahu juga properti apa yang kamu ingin beli. Jadi jangan sampai kamu ngawur masih lebar banget. Misalnya kamu mau investnya tujuannya untuk apa? Untuk rumah kah? Untuk kos-kosan kah? Atau untuk tanah kah? Kamu harus jelas ketika nanti mau membeli sebuah properti. Jangan sampai nanti kamu ditawarin ini bimbang, di bawah ini bimbang, dan akhirnya kamu nggak jadi beli. Jadi kamu pastikan jangan sampai saya nih membuang waktu untuk meladeni kemauan yang masih general banget. Biasanya klien-klien yang kemauannya general itu masih dikatakan belum serius untuk mau beli. Jadi masih window shopping. Nah, di sini Fatih mau mengkerucutkan untuk kamu yang mau beli properti, terutama untuk yang mau beli properti melalui Fatih akan mengkerucutkan sampai kamu benar-benar di mana ya, tujuannya itu apa, belinya apa, nanti poin yang ketiga nanti ya. Jadi kamu pastikan tuh kamu mau beli apa dulu nih, yang poin kedua nih. Yang ketiga itu kamu pastikan lokasi yang kamu ingin beli. Biasanya klien-klien yang sudah pasti mau beli itu mereka sudah mempunyai array lokasi yang ingin dibeli. Misalnya saya mau beli, saya pembeli nih, saya memang aktivitas kebanyakan di Jakarta, cuman saya suka banget lokasi di daerah Bintaro.
Jadi saya akan bilang ke agent properti yang saya minta tolong untuk carikan. Saya bilang, Mas atau Mbak, tolong carikan saya properti di daerah Bintaro dengan budget sekian, spesifikasinya kayak gini, bisa nggak ya gitu. Jadi mereka itu udah pasti untuk dari segi lokasi sudah menentukan area yang ingin dibeli gitu guys. Pastikan kamu tahu dulu area yang kamu ingin beli, jangan general lah. Kalau general kita juga sebagai konsultan juga akan bingung ngasih kamu penawarannya gimana. Setelah kamu tahu lokasinya, kamu utarakan keinginan kamu dapatnya spesifikasinya kayak gimana. Kayak misalnya kamu cari di daerah Jakarta Selatan, tanah nih, saya mau dong Mas beli tanah di daerah Jakarta Selatan luasannya 120 sampai 150 lah gitu. Jadi kamu harus jelas spesifikasi properti yang ingin kamu beli guys, jadi tidak ngawur ya. Dan biasanya kalau sudah dikasih tahu lokasi terus spesifikasinya, si agent properti itu akan ngasih informasi nih, Pak atau Ibu, dengan luasan sekian di lokasi sekian bisanya dapatnya segini loh gitu. Jadi kamu bisa tahu dengan pasti seberapa besar atau luas rumah yang bisa kamu dapatkan. Anggaran dan cara bayar. Kamu harus tahu juga anggaran yang kamu ingin alokasikan untuk membeli properti itu seberapa. Misalnya kamu mau beli properti itu di angka 2M, kamu harus udah tahu dan udah jelas anggarannya sekian. Anggarannya ini dari mana? Ini tergantung dari cara bayarnya kamu guys. Nah, kamu mau cara bayarnya itu apa? Mau cash, berarti kamu harus sudah menganggarkan uang sebesar 2 miliar plus pajak-pajak dan pengurusan lain-lain baik nama. Serta kalau kamu mau KPR, minimal banget kamu itu sudah punya DP-nya, plus kamu harus tahu untuk hitungan dari cicilan si properti yang kamu mau beli guys. Semisalnya kamu mau beli 2M, nanti cicilannya kamu bisa konsultasikan langsung oleh agent properti yang kamu mau beli guys. Dan pastikan yang penting itu DP-nya kamu sudah ada 20% dari total harga properti yang kamu beli, serta biaya pajak dan juga biaya KPR kamu harus sudah siap guys. Itu kalau kamu mau KPR. Jadi kamu sudah jelas, dan paling gampang sih kamu tinggal konsultasi aja dengan si agent properti. Yang terakhir, kamu harus nanti kamu akan ditanya seberapa tingkat urgensi Bapak atau Ibu untuk membeli properti tersebut. Nah, tingkat urgensi ini akan berpengaruh ketika kamu akan survei, akan melihat rumah. Jadi semisal kamu urgent banget nih, bulan ini saya harus dapat. Jadi si agent properti itu akan ngejar properti-properti yang akan disuguhkan pada kamu, yang akan kamu beli guys. Nah, cuman beda case ketika kamu saya sih santai-santai aja Mas, saya tahun depan juga nggak masalah sih asal dapat sesuai. Jadi nanti ini akan perlakuannya beda juga, dan pastinya agent properti juga nggak akan ngejar-ngejar kamu. Di sini Pati juga menemukan beberapa case ketika sudah survei, mereka tuh mengeluhkan kok saya dikejar-kejar terus oleh agent properti. Hello, bagaimana kita nggak ngejar, kamu nggak ngasih tahu deadline-nya kamu. Kalau kamu ngasih tahu deadline-nya kamu untuk beli rumah itu kapan, si agent propertinya itu tidak akan mengejar-ngejar kamu guys. Karena kita berasumsi ketika kamu udah survei itu, kamu udah merasa cocok, kelihatannya sudah cocok pas survei. Jadi kita akan mengkonfirmasi seberapa tingkat ketertarikan kamu dengan si properti yang sudah kamu survei itu. Jadi jangan berasumsi kita sebagai agent properti itu ngejar-ngejar kamu banget, ngejar-ngejar
pelanggan banget, bukan guys. Jadi kita hanya sekedar mengkonfirmasi apakah properti yang sudah kalian survei itu sesuai dengan keinginan kalian. Kalau belum kan kita bisa langsung kasih another choice. Jadi kalian bisa berpikir lebih jernih lagi. Itu paling poin-poin yang mengapa kalian itu sebaiknya itu konsultasi dulu sebelum membeli properti agar tidak ada misunderstanding antara kalian dengan si agent properti, dan juga kalian akan mendapatkan properti yang sesuai keinginan kalian guys. Oke, itu aja lagi dari Ngopi Pahit kali ini, ngobrol properti bareng Mas Fatih, si agent properti hits. Semoga terbantukan dengan informasi yang Fatih informasikan sekarang, dan jangan lupa dukung terus channel Mas Fatih dengan cara klik like and subscribe di channel Mas Fatih ini untuk membuat Fatih semangat akan menyuguhkan konten tiap harinya untuk kamu, para pencari rumah dan sahabat Mas Fatih yang selalu mantengin channel ini. Sekian dari Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih sign out. See you in the next video guys.